Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda sekalian, perkenalkan nama Ibu adalah Ibu Cindy Mulifardian dari SMPN 3 Kota Solok. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang hakikat dan teori kedaulatan. Kompetensi dasar yang harus Ananda miliki adalah berikut ini. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu memahami hakikat kedaulatan, memahami teori tentang kedaulatan, dan menyimpulkan bentuk kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa Ananda tahu apa itu kedaulatan? Kedaulatan berasal dari bahasa Arab daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Jadi, kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan cara yang tersedia. Lalu, apakah Ananda tahu apa itu kedaulatan rakyat? Kedaulatan rakyat artinya pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah rakyat. Gaya pemerintahan seperti ini disebut dengan demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dilakukan dengan dua cara, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung artinya rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam pemberian suara untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Sedangkan demokrasi perwakilan, rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Sifat-sifat kedaulatan ada 4, yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Asli maksudnya, kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Sedangkan permanen, kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri. Tunggal, kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara. Dan tidak terbatas artinya, kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Lalu apa yang dimaksud dengan negara yang berdaulat? Negara yang berdaulat, negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negaranya. Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh suatu kedaulatan berhasil meraih titik puncaknya pada saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kedaulatan terdiri atas dua bentuk. Yang pertama, kedaulatan ke dalam, yang kedua, kedaulatan keluar. Coba perhatikan perbedaan dua gambar tersebut. Kedaulatan ke dalam artinya bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri. Sedangkan kedaulatan keluar, kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori-teori kedaulatan. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintahan mendapatkan kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu, atau disebut causa prima. Tokoh pelopornya adalah Augustinus, Thomas Aquino, F. Hegel, dan F. Gestal. Sedangkan penganutnya seperti Raja Mesir kuno, Kaisar Jepang, Kaisar Tiongkok, Raja Belanda, dan banyak yang lainnya. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Teori ini mengajarkan bahwa kekuasaan tertinggi dipegang oleh raja. Hal ini membuat kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Tokoh pelopornya adalah Niccolo Machiavelli dalam karyanya Il Principe dan Thomas Hobbes.
Penganutnya salah satunya adalah Raja Louis ke-14 dari Prancis. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Teori ini mengajarkan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Tokoh pencetusnya adalah Jean Bodin, F. Hegel, G. Jelinek, dan Paul Laban. Penganutnya adalah negara-negara komunis. Yang keempat, teori kedaulatan hukum. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Tokoh pelopornya adalah Hugo de Groot, Krabbe, Immanuel Kant, dan Leon de Guet. Yang kelima, teori kedaulatan rakyat. Menurut teori ini, rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tokoh pelopornya adalah J.J. Rousseau, Johannes Althusius, John Locke, dan Montesquieu. Menurut Montesquieu, agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang, kekuasaan dalam satu negara dibagi ke dalam 3 kekuasaan yang terpisah, yaitu yang pertama, kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir, kekuasaan yudikatif, kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu, kedaulatan apa yang berlaku di Indonesia? Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Landasan hukumnya ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat dan Pasal 1 Ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sampai di sini, apakah Ananda sudah mengerti? Jika belum, silakan tanyakan di kolom komentar. Jika sudah, silakan Ananda catat poin-poin penting dalam materi kita hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.